diawali dari keluarga. Diawali keluarga ya. Ya, ketika keluarga kita baik, insya Allah kita bisa bergerak dari sana. Tapi kalau keluarga kita berantakan, ya berantakan semuanya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu, sahabat setia dari Sisi Lain Aspen. Senang dan bahagia saya Zulfami Adi kembali ke layar kaca Anda untuk menghadirkan tamu-tamu istimewa kita yang akan memberikan motivasi, inspirasi sekaligus motivasi untuk bekal perjalanan kehidupan kita. Dan kali ini sudah datang narasumber kita. Nama beliau adalah Bapak Rinaldi SSI MM. Beliau ini sahabat adalah Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Sumatera Barat, kemudian juga Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, dan Waketum dari DPP IKA Unan. Dan kita coba sapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Rinaldi? Sehat sekali. Selamat datang Pak. Selamat bertemu kita, Pak Zul. Iya Pak, kayaknya dimulai dari putih. Akan lebih keren ketika kita menampilkan warna apa adanya, apalagi putih. Iya, dan Bapak sekarang sudah pas warna Sisi Lain Aspen. Putih mic-nya, headsetnya, dan putih hitam headsetnya, putih bajunya. Putih hitam Pak. Keren. Jadi Aspen memang betul-betul pandai mempraktekkan design thinking yang diawali dari empati. Kalau gitu. Ada satu cara untuk menyelesaikan persoalan namanya design thinking. Design thinking diawali dari empati. Bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan lingkungan ataupun komunitas ataupun individu. Seperti itu, Pak Zul. Masya Allah, luar biasa. Begitu ya Pak ya? Seperti itu. Aduh, ini sebelum kita beliau lanjutkan sahabat nih, karena tadi itu saking banyaknya. Jadi beliau seorang direktur, kemudian dosen luar biasa. Boleh dong Pak perkenalkan sebagai apa saja yang menarik? Jadi saya klarifikasi sedikit ke Pak Zul, Ustadz Zul, bahwa kalau di Waketum Kadir itu periode sebelumnya. Sebelumnya. Nah, memang beberapa yang disampaikan tadi sesuai dengan CV atau biodata saya, betul. Kebetulan dapat beberapa kepercayaan, amanah dari teman-teman jabatan yang sedang dijabat sekarang di Kadin sebagai Komite Tetap Retail Kadin Sumatera Barat. Kadin Sumatera Barat, Pak? Iya, kemudian di Aprindo, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Sumatera Barat, sebagai ketuanya. Nah, kebetulan kita berkantor di Transmart, yang di Jalan Khatib Sulaiman Padang, dan beberapa jabatan yang lain di bidang olahraga juga punya, kemudian juga di beberapa organisasi lain seperti di alumni Unan kita diamanahkan sebagai Waketum IKA Unan, dan di Fakultas MIPA di alumninya kita diberi kepercayaan sebagai Ketua Umum IKA MIPA Universitas Andalas Padang. Masya Allah, wallahu akbar, luar biasa Pak. Terima kasih atas kerendahan hati Bapak datang ke podcast Aspen. Saya juga apresiasi kepada Aspen yang baru 2 tahun berdiri. Ya Pak. Saya rasakan auranya sudah progres ke depan, kemudian beberapa yang disampaikan ketika awal tadi sebelum kita mulai ada hal-hal yang dilakukan secara mandiri. Nah, itulah jiwa entrepreneurship ya. Karena jiwa entrepreneurship atau jiwa kewirausahaan ini Pak Zul, tidak saja untuk orang yang menggaleh, tapi setiap kita profesi apapun itu perlu kita bekali diri kita sebagai seorang yang memiliki jiwa entrepreneurship, kewirausahaan. Karena beberapa persoalan dengan prinsip kewirausahaan atau entrepreneurship itu bisa kita menyelesaikannya. Oh begitu Pak ya. Nah, salah satu langkah yang saya sampaikan tadi, design thinking, empati,
itu juga bahagian dari alat untuk menyelesaikan masalah oleh seorang entrepreneurship. Jadi Nanti empati atau empati tadi ada namanya define, mendefinisikan masalah. oke. Kan begitu. Nah, sampai nanti ada yang nama tes. Kan begitu. Ada prototip namanya. Ya, prototype. Prototype namanya. Sehingga bisa saja setelah empati itu bisa langsung ke tesnya atau mungkin prototipenya, tapi didefinisikan dulu masalahnya. Nah, dan cara menyelesaikan masalah tadi bisa juga untuk penataan kota yang lebih baik, bisa dengan itu. Bisa Pak ya? Bisa dengan itu. Oke. Misal persoalan air. Iya. Nah, ini saya sampaikan, saya pernah di PDAM lebih kurang 7 tahun. PDAM sebagai apa sih, Pak? PDAM sebagai badan pengawas. Jadi Badan pengawas. Oke. perusahaan daerah itu namanya badan pengawas. Nah, kalau PT kan namanya komisaris. Komisaris ya. 7 tahun di sana. Nah, kalau yang kita dengar, kita lihat kan memang keluhan-keluhan dari pelanggan. Itu sering kita lihat di media elektronik, kemudian juga di medsos. Iya. Nah, ketika saya menjabat di Badan Pengawas PDAM, Bukit Tinggi? Bukit Tinggi. Oke. Bukit Tinggi. Badan Pengawas PDAM, kita tidak hanya menerima honor bulanan, tapi rutinitas dan tanggung jawab kita kepada PDAM, kepada masyarakat itu lebih dikedepankan. Nah, seperti PDAM itu dia mempunyai dua misinya, Iya. sosial dan bisnis. Kan begitu, sosial dan bisnis. Kan juga di sana aja hal-hal yang nanti bisa membantu komunitas, membantu rumah ibadah. Iya. Nah, misal sumber air yang ada di PDAM Bukit Tinggi itu kan yang paling utama kan dari Sungai Tanang. Iya. Sungai Tanang. Ada tambahan dari Tabek Gadang, kemudian juga tadinya juga ada dari Palolo. Pololok juga Pak ya? Ya. Nah, cara berpikirnya begini. 1 liter per detik itu bisa teraliri sambungan rumah itu sampai lebih kurang 90 sampai 100. Ya, cara berpikirnya begitu. Nah, ingat ada di sana namanya kebocoran. Oke, kebocoran maksudnya Pak? Kebocoran Pipa? bisa kebocoran teknis, ya pipa dong. Oke. Kalau teknis. Oke. Ada administratif. Iya. Nah, kita ambillah 1 liter per detik itu bisa sambungan rumahnya 90 rumah. Kan begitu. Iya. Nah, idealnya kalau saya melihat bahwa PDAM itu debit airnya di angka 300 liter per detik lebih kurang. Nah, dikonversi 300 liter per detik itu bisa menjadikan semua rumah berapa? Tinggal kita katakanlah kita kali 90. Berarti ada di angka 200 sekian ribu kan akhirnya. Nah, sementara kan kalau kita dapat data jumlah pelanggan kita mungkin kisaran angka 70 sampai 80 ribu. Rumah di Bukit Tinggi? Iya. Pelanggannya Pak ya? Pelanggan lebih kurang itu ya datanya. Yang terkini nanti kita bisa Update nanti cross ya. check update Iya. nanti kan. Kalau jumlah penduduk kita kan lebih kurang 100 sekian. Iya. Katakanlah 120 atau lebih kurang lah ya. Nah, makanya saya sampaikan tadi apabila kita memahami bahwa tidak saja kita menumpangkan persoalan air PDAM ini kepada PDAM, kita juga harus membantu PDAM. Oh gitu ya. Suatu saat pada bulan Oktober
Saya pagi-pagi di warung, di salah satu warung di Kelurahan Cepagudu, boleh saya duduk ngopi ya. Ketemu dengan pelanggan. Pelanggan ini menyampaikan bahwa air di rumahnya sudah sekian lama tidak hidup. Ya. Kan begitu? Ya. Nah, ini kita sampaikan. Saya tanya alamatnya di mana? Pintu Kabun. Dia suami istri itu. Pertama saya dengan istri ngomong, kemudian suaminya datang, saya sampaikan. Dia belum tahu bahwa saya Pengawasnya. pernah di PDAM. Oh, pernah di PDAM. Pernah di PDAM. Oke. Sekarang tidak lagi ya. Oh ya. Nah, Bu minta alamatnya, kemudian nomor rumahnya. Saya telepon direktur. Kebetulan kita kan juga banyak teman-teman. Ada link lah. Minta kita apa persoalan di daerah sana. Ternyata ada persoalan di sana. Ada mesin pompa yang rusak. Oh gitu. Nah, ketika tadi hanya kita menyalahkan PDAM, tapi kita juga adil bahwa persoalan air, persoalan kita bersama. Ya, waduh. Persoalan kita bersama. Persoalan air, persoalan kita bersama. Iya. Kenapa? Ada di sana yang namanya informasi. Iya. Ketika kita sampaikan informasi bahwa di rumah saya tidak hidup. Tapi kalau kita tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja tentu kita hanya mendoktrin, kita hanya menjustis. Wah ini yang salah, ini yang salah. Oh, iya. Tapi sampaikanlah di mana alamatnya, ya kan? Kemudian rumahnya nomor berapa, nama pelanggannya apa, siapa. Kita konekkan dengan PDAM turun. Nah, di sini baru domainnya PDAM. Iya. Contoh, bisa saja di rumah saya air tidak masuk, sebelah masuk. Wah, saya sudah mente-mente. Ini kenapa nih? Langsung salahkan PDAM. Iya, bla 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 bla. Kan begitu. Setelah itu saya kontak. Saya sampaikan ke PDAM. Pak Nadi, coba buka kerannya. Mungkin ada kotoran, ada kerikil yang tidak masuk. Kayu-kayu bekas-bekas apa ya? Kayu-kayu. Iya. Tersumbatlah ininya. Iya. Itu. Namun apabila stakeholder yang berkaitan dengan bagaimana air ini memenuhi 3K, kualitas, kuantitas dan kontinuitas. Apa satu lagi, Pak? Terus menerus. Oh gitu. Kontinuitas. Kontinuitas ya. Iya. Kualitas dan kontinuitas. Iya, betul. Jumlah banyak dan terus menerus. Dan terus menerus ya. Kan persoalan air di sana. Iya. Nah, kita seluruh masyarakat juga bahagian dari yang berperan untuk ikut membantu bagaimana 3K itu bisa keren. Iya. Bisa keren. Tapi tetap domain pentingnya pada perusahaan daerah air minum. Nah, misal di Jalan Minangkabau, kan begitu Pak. Di tempat saya hidup, di seberang tidak hidup. Kalau biasanya kan langsung blok, wah ini perusahaan ini gimana? Sementara air itu ada yang hidup di pipa yang sama ini. Ada yang menyumbat, itu juga persoalannya. Iya. Juga persoalannya. Persoalan yang menyumbat tadi rupanya, Pak ya. Iya. Kemudian kenapa air tangki jalan sementara air ke rumah kami tidak masuk? Nah, ini beda. Air yang dari Sungai Tanang untuk dialiri di beberapa tempat. Air yang untuk mobil tangki ini stok dari tempat yang lain. Iya. Nah, ini persepsi ini harus disamakan. Jadi persamaan persepsi akan menghasilkan penilaian yang sama. Penilaian yang sama. Nah, kan persoalan kota kan tidak lepas dari masalah air. Masalah air. Dan termasuk di meja ini, Pak. Ini juga persoalan air sekarang. Ada tamu nggak dikasih air. Tapi Ramadan.
Ramadan. Aja. Iya. Ini saya lanjutkan pembicaraan yang keren ini. Itu kan berkaitan dengan kota. Sampah misalnya. Sampah kan menjadi persoalan kita bersama. Saya pernah ke salah satu kota di Lampung, namanya Metro. Kota Metro? Metro, dan dia sudah sering dapat adipura. Tapi bukan masalah dapat adipuranya, tapi kesadaran warganya lebih tinggi, kesadaran di situ. tinggi sekali. Diawali dari rumah. Nah, ketika diawali dari rumah, tentu ada komandonya di sini. Keluarga, kepala keluarga, bapak, kemudian ibu, anak. Kesadaran itu ditanamkan. Memilah sampah basah dan kering. Nah, ketika di satu tempat tadi ada yang namanya RT, nah kan tinggal bisa pesan berantai. Biasanya kan di RT RW itu kan ada WAG biasanya. Jadi WAG apa, Pak? WhatsApp group. Oh, WhatsApp group. Oke. Disampaikan pesan berantai, kesadaran dari warga, dari masyarakat, dari keluarga, diawali dari memilah sampah basah dan kering. Ya. Nah, menaruh posisi sampah dan kering itu di satu tempat agar nanti petugas mengambilnya tidak berantakan. Itu sudah bagian dari solusi. Nanti dulu kita bicara masalah pembakaran dan segala macamnya. Iya. Tapi saya menarik loh, Pak. Ini berebut ngomong kita. Di guru besar kita, nah izin. Setiap sebuah kesadaran itu kan berasal dari ketukan pintu terdalam. Nah, pertanyaannya adalah, itu kan sebenarnya kesuksesan membangun sumber daya manusia. Yang ingin saya tanyakan sama Pak Rinaldi dari segi magister manajemen ini, yang penting kita bangun itu mana duluan nih, Pak? Karena dalam teori kan begitu. Ketika manusianya tidak terbangun dengan baik, seberapa bagus pun sistem dibikin, nggak tahu nih, ini ilmu bawah nih. Seberapa bagus pun sistem dibuat, malah sebenarnya kayak ini, Pak. Saya jadi terpikir kayak lampu kaca ini, ada kaca pembesar untuk orang di pinggir jalan. Itu bukan malah dirawat, tapi malah dipecahkan. Pertanyaan saya, Pak, seberapa penting sebenarnya mana yang didahulukan, pembangunan fisik dulu atau pembangunan manusianya? Jadi ini menarik juga ini, karena ini bulan Ramadan, saya akan masukkan kaji sekali. Anda siap Pak. Pak Zul. Unsur manusia ini kan ada 5. Oke. Ya, 5 ini, ada jasmani, rohani, kan begitu. Ya. Kemudian ada di sana nafsunya. Kemudian ada akal dan kolbu. Aduh, dalam kaji ini dalam. Oke. Ya, kan? Siap, Pak. Nah, mana yang kita otak-atik dari 5 unsur ini? Kan begitu. Nah, kalau berkaitan dengan sampah, itu kan habit. Kebiasaan. Kebiasaan. Kita bicara masalah kebiasaan, itu kan dekat dengan akal, pikiran, dan kolbu kita. Kan begitu. Nah, ketika ini ditanamkan di saat sumber daya manusia kita TK, kemudian SD, disiplin dia membuang sampah, diawali pemisahan sampah di sana. Kemudian malu dia membuang sampah sembarangan, malu dia, gitu. Tidak selengian saja membuang sampah. Kami yakin generasi kita akan bisa mengatasi hal-hal yang sederhana ini dari hal-hal yang kecil, karena penataan sampah tidak bisa kita serahkan begitu saja ke
Dinas Lingkungan Hidup, karena dia juga tanggung jawab kita bersama. Iya, kebersamaan Pak ya. Kebersamaan. Nanti kita bicara masalah sampah itu dikelola dengan cara terintegrasi, bla bla bla. Nanti itu dulu. Tapi membangun kesadaran itu lebih penting. Membangun kesadaran itu lebih penting, diawali dari rumah tangga. apalagi bulan Ramadan ya. Apalagi bulan Ramadan. Ingat Iya. tadi ada 5 unsur manusia. Unsur manusia, oke. Akal dan kolbunya. Akal dan kolbu, oke. Pak. Iya. Saya lihat seperti itu, Pak Zul. Iya. Baik, ini menarik nih sahabat, makin menarik nih Pak Rinaldi. Saya akan bawa ke sini Pak, sebagai memang kita bawa emas cakupan Sumatera Barat. Tadi itu IPM, indeks pembangunan. Apa kalau IPM namanya Pak? Indeks Iya. pembangunan manusia kita di Sumatera Barat gimana sih Pak? Oh, kalau di Sumatera keren deh. Keren Pak ya? Keren deh. Jadi indeks pembangunan manusia kita di Sumatera Barat itu termasuk yang terbaik bahkan di Indonesia. Terbaik di Indonesia. Tapi di Bukit Tinggi, di antara kota-kota tadi, Bukit Tinggi yang terbaik. Bukit Tinggi? Bukit Tinggi yang terbaik. Oh gitu ya. Padang Panjang. Nah, karena kan itu diawali dari usia hidup. Usia hidup, usia harapan hidup ya? Ya, usia harapan hidup. Kemudian itu juga kalau kita kaji itu berkaitan dengan dengan angka kemiskinan. Oke. Dekat ya itu kan angka kemiskinan. Jadi kalau indeks pembangunan manusia kita di Sumatera Barat cukup bagus. Cukup bagus ya Pak ya? Kalau di Bukit Tinggi di lebih. data dari 19 kota kabupaten, Bukit Tinggi dan Padang Panjang itu di antara yang terbaik. Terbaik ya? Terbaik itu. Seperti itu Pak Zul. Seperti itu Pak ya, Masya Allah. Baik Pak, kita masuk ke bagian ini masalah kamar dagang. Pak, saya ingin nanya, orang Minang itu kan pintar berdagang. Tapi kenapa kok kekayaan tidak muncul di Minang Pak? Kekayaan di Indonesia ini konon di pulau-pulau sana nih. Nah ini pertanyaannya, dan juga harus ada kamar dagang ini. Apa perlu? Kenapa tidak lapo dagang Pak? Nah ini kita cerita seluruh nih Pak. Jadi- Cerita dagang ini Jadi Pak. kalau bicara masalah dagang, kamar dagang itu kan sangat menarik. Sangat menarik Pak ya. Nah kan kita awak-awak yang di Minang kok kan mayoritas orang Manggale, Iya. pedagang, saudagar. Nah memang terkait dengan yang disampaikan tadi bahwa kenapa kekayaan itu tidak nampak di Sumatera Barat, kan begitu. Iya. Nah kalau saya menerjemahkan yang disampaikan Pak Zul tadi itu adalah bagaimana kita yang di kampung ini, juga menjuluk ke pusat. Oh gitu. Menjuluk ke pusat. Menjuluk ke pusat. Jadi saya pernah berkomunikasi dengan Pak Doni Oskaria di WhatsApp. Kan beliau kan CEO-nya Injourney, sebuah perusahaan yang memang terkait dengan pariwisata dan lain sebagainya itu diberi labeling Injourney Indonesia seperti itu. Saya tanya dan saya sampaikan, Pak Doni, kenapa tidak dibuat juga event internasional di Bukit Tinggi seperti yang diadakan di Sumatera Utara? Ya, kalimat yang keren dari Pak Doni Sukarya itu menyampaikan ke saya, ya, naba ada Pak Rinaldi, kalau mau di kanan juga, apalagi kalau pihak pemerintah mengenan kambo, insya Allah. Itu mana tuh kalimatnya? Artinya kekayaan yang dimaksud tadi kan bukan hanya kekayaan dalam finansial, Oke. kan juga konotasinya kekayaan dari sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia kita ya Pak ya. Nah, orang Sumatera Barat ini kan juga banyak yang mamaci kan, di rantau. Ada yang jadi duta besar, ada jadi pengusaha ABCD dan sebagainya. Nah, apabila itu bisa kita persamakan untuk misalnya mengadakan event. Nah, contoh
ada event, kita ambil contoh event maraton misalnya kan. Nah, ketika ada anak negeri mengadakan event maraton ini, nah para pihak-pihak yang berkepentingan di sini, saya melihat ini juga salah satu kekuatan kita, karena kita mempunyai daerah yang sangat cantik ya, kota kita di Bukit Tinggi ini. Peran apa pentahelik? Apa Pak? Pentahelik. Pentahelik itu terdiri dari ya pemerintah, ada di situ pengusaha, ada di situ akademisi, ada di situ tokoh masyarakat dan sedia pandai alim ulama, alim ulama kita. Jadi ketika 5 ini berperan untuk acara mengembangkan event, kita yakin akan membuat pertumbuhan ekonomi kita khususnya di Bukit Tinggi ini akan lebih akan lebih naik secara signifikan. Orang berjual beli ke Aua, orang jual beli ke pasar bawah, orang berjual beli ke Pasate, orang berjual beli ke Jalan Minangkabau. Nah, misal katakanlah APBD kita di Kota Bukit Tinggi ini di bawah dari 1 triliun ya, kisaran angka 800 lebih kurang ya. APBD kita 800 miliar lebih kurang di Bukit Tinggi. Ya, lebih 800 kurang miliar ya. Lebih kurang itu ya. Kalau saya tidak salah nanti kita bisa update lah yang betulnya mana. Nah, sekian persen itu diperuntukkan untuk yang namanya event yang berskala nasional atau internasional. Nah, saya berpikir karena saya juga adalah insan olahraga. Nah, setiap tahun paling tidak ada yang namanya sport tourism. Sport tourism. Jadi olahraga mengundang sport pengunjung. Tourism itu juga salah satu sesi dari MICE industri. MICE industri ini adalah satu istilah yang di sana ada yang namanya meeting, ada yang namanya insentif, ada yang namanya konvensi atau convention, ada yang namanya eksebisi. Di sana ada uang yang beredar. Ketika ada uang yang beredar, tentu ada di sana yang namanya supply and demand. Supply. Kalau bicara ekonomi kan larinya Pak Zul, supply and demand. Betul, ada permintaan, ada penawaran. Betul. Dan akan terjadi transaksi itu. Jadi transaksi itu. Dan ketika nanti diadakan yang namanya sport tourism, ya tentunya akan tumbuh menjelang hari H dari event katakanlah wisataton atau apa namanya. Ada beberapa event-event pra yang kita buat. Nah, kan pemerintah melalui KONI di situ kan ada anggaran. Nah, anggaran inilah yang nanti kita dan ini kita rapatkan untuk mengambil kebijakan, untuk mengangkat event ini, dan kita tidak usah khawatir sepanjang disesuaikan dengan peruntukannya, pengguna anggaran dan bisa dipertanggungjawabkan, niatkan, kemudian ya tentu direncanakan, kemudian kita organize, kemudian kita gerakkan setelah ini tugasnya itu, si anu tugasnya ini. Nah, kemudian juga perlu kontrol dalam acara itu. Kami pikir setiap tahun yang namanya sport tourism itu bisa dilaksanakan di Kota Bukit Tinggi. Nah,
yang saya sampaikan sport tourism tadi kan dia tidak hanya olahraga, tapi di situ ada yang namanya aspek ekonomi. Betul. Aspek ekonomi. Dan Dampaknya, dan secara tidak langsung di situ juga ada wadah untuk menggenjot kualitas dari olahraga prestasi. Saya ambil contoh itu tadi ya. Tapi tidak hanya atletik, tidak hanya lari, banyak olahraga lain yang bisa menjadi event di Bukit Tinggi ini. Bisa silat. Ya. Sekaligus mengangkat budaya kita. Bisa. Nah, silat ini apabila kita adakan biasanya kan di akhir-akhir tahun nih. Diadakan ya kan IPSI sudah mengadakan, beberapa organisasi silat juga mengadakan di satu tempat katakanlah Bermawi. Masyarakat di sana kan tempatnya bisa kita sewa juga. Ya. Dalam apa namanya? Nilai yang tidak terlalu mahal. Nah, apabila ada lebih kurang 1.000 lebih kurang pesilat di sana, tentu akan ada lebih kurang paling tidak 3.000 karena dia ada papa, ada mamanya, ada adiknya banyak kan. Nah, tentu uang akan beredar di sana. Betul. Nah, ekonomi tumbuh. Ya. Jadi untuk bisa kita menggeliatkan pertumbuhan ekonomi, kita harus bersama. Untuk bisa menggeliatkan ekonomi, kita mesti bersama. Kita bersama. Oke. Tidak bisa hanya si A, si B, tidak. Karena ini kerjanya kan kerja bersama. Kerja bersama. Tidak hanya satu orang saja. Dan kami yakin kalau ini dikerjakan dalam artian profesional, yang terasa kita kan sekarang ekonomi kita kan stagnan ya. Stagnan ya. Indikatornya kalau stagnan tuh gampang ya, di luar dari Ramadan ya. Di luar Ramadan ya. Kalau orang balanju kau kuniang tu sepi, pasate pasar bawah. Bisa dikecian akan sepi itu. Tapi ketika event kita angkat paling tidak sekali 1 tahun, tentu ada pranya. Nah, ini contoh. Saya bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden Pajero Indonesia, Pak Sumarsono dan Pak Hen. Akhir tahun itu ternyata beliau menyampaikan bahwa akan mengadakan yang namanya Kopdar. Kopi darat nasional tanggal 28 sampai tanggal 30 di Kota Bukit Tinggi. Wow. Nah, dia sudah sempat komunikasi dengan. Di bulan apa, Pak? Di bulan apa? Juni ya. Juni. Oke. Jadi bulan Juni itu 28 sampai 30 akan ada yang namanya Kopdar Pedarat Pajero Indonesia. Dan saya sudah bertemu dengan Presiden Pajero Indonesia itu Pak Sumarsono dan Pak Wakil Presiden Pajero Indonesia Pak Hen juga menyampaikan, dan dia juga menyampaikan mohon support kita. Tidak support saya saja. Karena event ini secara ekonomi menguntungkan kita bersama. Akan ada transaksi. Kembali kepada teori ekonomi tadi. Ketika ada event, ada supply and demand, orang akan belanja di sini. Betul, Pak. Nah, tentu ini akan menguntungkan kita, warga Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya. Nah, apabila 1 tahun ada event, kan ada pra-event toh. Pra-event itu kan macam-macam, tinggal inovasi yang kita lakukan. Orang sudah berkunjung ke sini kan? Orang sudah berkunjung ke sana, ke Bukit Tinggi. Kalau kita ambil contoh, misalnya event nasional, pra-event tadi kan promosi. Ya kan? Nah, promosi tadi bisa saja nanti ini juga didengar oleh Pak Sumarsono dan Pak Hen bahwa kita apresiasi event ini. Nah,
terpromosikan, kemudian ada komunitas yang mempunyai ide, mungkin pra itu kita bisa nggak mengadakan event, meskipun eventnya tidak bahagian dari yang connect dengan Pajero Sportnya. Betul. Bisa jadi yang namanya lomba menggambar, PUC dan segala macamnya. Nah, sehingga itu kan dia berkelanjutan. Nah, apa akan terjadi transaksi di sana, akan terjadi jual beli di sana, dan secara tidak langsung kan PAD bertambah, pasti ada pajak di sana. Iya, pajak Pak. Tapi begini Pak, sejauh pengamatan Bapak ada kan lomba-lomba itu? Iya, yang saya sampaikan ke Pak Zul tadi, ambillah satu event ya. Satu event. Biasanya satu event ini kan ada pra-event nih. Pra-event, oke. Pra-event ini. Nah, ketika saya sampaikan tadi, saya sampaikan ke publik melalui podcast kita ini, SPN ini, bahwa akan ada acara tanggal 28 sampai tanggal 30 Juni, yang namanya Kopdar Pajero Indonesia. Nah, nanti orang yang mendengar podcast ini kan, dia yang tahu dengan saya kan kontak saya nih. Iya. Pak Nadi, bagaimana kalau belum acara itu, boleh nggak kami mengadakan ini? Yang pertama. Yang kedua, para UMKM kita juga terbantu dengan informasi yang seperti ini. Betul Pak. Dia tentu juga menanyakan, boleh nggak kita buka stand di sana, buka bot di sana? Bagaimana caranya? Nah itu. Jadi dari hal yang kecil tadi, kami yakin akan bisa menggeliatkan sektor ekonomi. Itu Pak Zul. Ya Allah, dahsyat ini. Ini tapi ngomong-ngomong gini Pak, terpikir bagi saya ini Pak, ketika memang Ranah Minang, dia dua hal nih. Ketika Ranah Minang itu terkenal, orang Minang terkenal dengan perdagangan. Tetapi apakah akan bergeser nanti nilai itu di tengah kemajuan IT, di mana orang-orang mulai bergeser dengan sistem berlanja? Nah, apa kira-kira daya tahan apa yang akan dimiliki oleh Minang tetap menjadi pemenang? Atau kalau kita perhatikan, apakah akan tergeser? Contoh nih Pak, kayak di Aur itu, saya hanya pengamat secara personal Pak ya. Barang-barang itu dahulu kita dibuat oleh industri-industri rumah tangga, tapi sekarang itu ditiru dan dipasok dengan harga yang murah tapi mirip. Ini pandangan Bapak nih gimana nih Pak? Jadi hal ini memang menjadi kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita Pak ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa transformasi digitalisasi menjadi solusi. Oke. Jadi ketika kekhawatiran kita, produk kita mau ditiru, produk kita mau dimurahkan harganya, bahasa kasarnya mungkin akan dibunuh Pak. Dibunuh. Tapi kita melakukan transformasi. Transformasi ini apakah transformasi di bidang pemasarannya, sistem produksinya, dan segala macamnya, itu kan nanti teknis. Tapi kita ambil contoh, mau tidak mau kita harus bertransformasi kepada digitalisasi. Digitalisasi. Contoh ya, satu usaha yang baru berjalan di Bukit Tinggi, meskipun dia mempunyai modal yang kuat, kemudian katakanlah produk-produknya produk yang keren, tapi ketika beliau tidak mempromosikan di zaman sekarang secara digitalisasi di sosial media atau platform digital lainnya ya, di Twitter, di WhatsApp, jangan harap akan tetap bertahan. Tetap bertahan, akan bisa menjadi pemenang, bertumbuh menjadi pemenang. Misal 2024, berharap kita 2025 bisa menjadi pemenang, jangan harap. Jangan harap Pak ya. Harap. Tapi ketika satu usaha kemudian dibangun dalam konsep yang jelas ya, meskipun modalnya tidak keren-keren amat, dia melakukan kepintaran, kecerdasan, melakukan pemasaran melalui sosmed, FB,
WhatsApp, kemudian Twitter, IG, tapi harus gencar. Gencar ya, kata kunci gencar Pak ya. Gencar ya. Kami yakin. Contoh, ada usaha di Bukit Tinggi, iya kan? Orang Jakarta kan dia kan juga punya akun FB, IG, dia lihat. Kemudian dia ke Bukit Tinggi, lewat dia, oh ini ya yang toko kemarin Sehati Shop, yang berada di Jalan Meningkabau dekat Jam Gadang, kan begitu. Oh ya, saya ngelihat, oh ini ya. Nah itu adalah langkah bagaimana tempat kita dikenal tidak hanya warga Bukit Tinggi dan sekitarnya, tapi dia sudah menjadi sebuah usaha yang dikenal oleh masyarakat luas, termasuk juga para wisatawan yang datang ke Kota Bukit Tinggi. Begitu Pak Zul. Iya. Baik Pak, dahsyat sekali. Tapi kalau kita bawakan, dahsyat nih, makin menarik nih. Tapi kalau kita bawakan kepada brand, dahulu orang Minang terkenal dengan brand pedagang. Tapi kalau kita lihat faktanya hari ini, orang di luar Minang sudah pintar juga berdagang dengan media sosial kan Pak, dengan teknologi kan. Nah ini solusinya di zaman AI yang ke depan ini nih Pak, dengan teknologi yang luar biasa ini, orang Minang baiknya brandnya apa nih? Kita lihat dari sisi keilmuan Bapak seorang ini nih marketing ya, ilmu marketing, brand apa sebenarnya mestinya dibentuk secara bersama oleh orang Minang Pak? Atau memang orang Minang pedagang masih itu? Atau Padang Bengko atau gimana sih Pak? Tidak. Jadi kalau bicara masalah artificial intelligence, kemudian bicara masalah orang Minang tuh tidak ke tereliminir mental pedagangnya. Iya, betul. Dibandingkan dengan dusana di sebelah, gitu. Saya pikir orang Minang itu dia tetap sampai kapanpun dia akan menjadi pedagang ulung. Kental ya. Iya. Kenapa? Ya tapi sepanjang yang berani menanggung risiko loh. Iya. Menanggung risiko, ndak gengsi bakarajo. Betul. Kalau banyak gengsi, kemudian pamaleh, malas ya jelas nggak bisa maju-maju. Ya, kalau begitu adanya Pak. Sekarang kan anak-anak muda itu, nah ini kan ada tantangan nih. Di satu sisi Minang itu diserang nih, tidak hanya Minang ya Pak. Kalau kita lihat dari data, itu Sumatera Barat generasinya ini kasus narkoba penyerang akal pikiran dan juga dunia teknologi yang serba malas, Gen Z itu kan sudah meramai anak-anak. Pertanyaan saya kan begini Pak, nanti anak-anak ini berarti kan muncul generasi Minang yang memang lebay, yang tidak seperti bapak kokohnya. Tapi tidak juga, itu tetap diawali dari rumah tangga. Waduh, dahsyat nih. Rumah tangga. Di mana Pak? Sepanjang di rumah tangga itu dia mengingatkan bagi yang Muslim mengingatkan anaknya sholat subuh. Sepanjang itu ada dialog dengan anak, insya Allah dia akan terbentengi. Nah, kita tahu sebetulnya di situ kan juga ada, kita bisa membuat grup keluarga kita. Kita motivasi anak-anak kita, bahaya narkotika, berbuat tidak baik ini bahayanya, malas ini bahayanya. Kalau kerja keras di saat-saat remaja, kemudian pemuda atau mungkin sekolah ini akan menghasilkan sesuatu yang nanti dirasakan manfaatnya oleh anak-anak kita. Kita yakin hal itu bisa tereliminir. Dari rumah tangga harus kita mulai ya Pak ya? Iya, harus dari rumah tangga dimulai. Ada lagi persoalannya Pak. Persoalannya adalah orang tua sibuk juga dengan handphone. Jadi kalau masalah teknologi, itu tergantung pada kita juga. Gitu ya. Orang tuanya, anaknya, disiplin. Iya kan? Iya betul. Nah, kalau disiplin tadi konsisten, ya kami yakin. Iya. Dan Islam sebenarnya memang sudah diajarkan itu ya Pak ya. Iya. Kayak kita sholat 5 waktu, itu kan menunjukkan kedisiplin ya Pak ya. Iya. Ya. Pada motivasi, semangat kita saya akan melakukan sesuatu. Kemudian ketika saya bersemangat, ya mungkin semangatnya ketika sesaat
tapi tidak konsisten. Betul. Itu yang berat. Artinya tidak disiplin, ya tentu hasilnya tidak memadai. Iya. Ketika kita menyampaikan motivasi kepada anak kita bahwa bahaya narkotika itu tuh bisa membunuh masa depanmu, kemudian kita juga disiplin menyampaikan kepada anak Berulang-ulang terus menerus. meskipun kadang-kadang dia kan kesal mendengar itu. Iya, benar. Tapi kita sampaikan. Betul. Kita yakin. Nah, tadi terakhir kan sampai ada intervensi positif pemerintah di sana. Iya, intervensi betul ya. Diadakan event-event yang Betul. konstruktif untuk menyalurkan dari Hobi. minat hobi Iya, betul. dari anak-anak muda kita ini. Sehingga teralihkan dari yang negatif, sifat-sifat negatif sebenarnya Pak ya. Dan saya yakin itu teralihkan. Betul. Dan kita harus optimis untuk itu. Iya, betul. Optimis untuk itu kita. Seperti itu Pak Zul. Ya, siap Pak. Kita balik lagi di bagian orang Minang. Nanti kan di tengah sebenarnya anak kekinian itu kalau suka kerja tuh yang simple, ya kan, yang ringan, yang mudah. Suatu saat saya tidak terbayang Pak, banyaknya lahan-lahan produktif nanti yang akan tidur di Sumatera Barat. Nah, bagaimana pola trik membuat nih Pak, anak-anak muda ini juga hobi bertani kembali loh Pak. Nah, ini menarik. Jadi saya pernah suatu kesempatan di salah satu daerah di Kabupaten Agam, tepatnya di daerah Pincuran Putih. Curam Putih, oke. Ya, jadi itu pada bulan Januari kalau saya nggak salah. Januari. Saya dialog dengan masyarakat. Di situ kan juga ada agrowisata ya, ada jeruk. Nah ternyata di sana banyak lahan yang tidur. Banyak lahan tidur. Lahan tidur banyak. Mungkin kalau dikumpulkan ada di angka 30 hektar lebih kurang lah. Nah, rekan kita itu menyampaikan dia punya lahan lebih kurang 1,6 hektar. 1,6 hektar. Dia punya pribadi ya, keluarga ya. Saya berikan pemikiran bagaimana kalau di sana ditanam kopi. Nah, masyarakat kita kan kekhawatirannya modalnya dari mana? Iya. Buat kelompok. Oke. Buat kelompok. Karena ada Kurtani. Di setiap Kurtani. Di setiap session podcast saya sering menyampaikan Kurtani. Karena ini kan tanggung jawab kita juga menyampaikan kepada masyarakat. Nah, ketika kelompok terbentuk, Kurtani itu ada di beberapa bank. Ada beberapa bank dan tidak pakai anggunan. Anggunannya adalah panen dari produksi pertanian tadi. Itu anggunannya? Iya, misalnya kopi, kapan dia panen? Kan begitu, itu anggunannya. Misalnya cabai, berapa bulan dia panen? Di bulan dia panen itulah ditutup. Misalnya dia pinjam dana lebih kurang 200 juta kan? Dia kan per kelompok. Iya. Kalau dia kelompok itu ada 10 orang kan dia tidak akan minjam 20 juta. Kan dia disesuaikan dengan kebutuhannya. Ada yang minjam misalnya 20, 30 dan tidak akan habis semua itu. Nah, nanti dia menutup ketika panen cabai tadi. Ketika panen cabai ditutup, berapa yang terpakai pinjamannya ini. Nah, pihak bank juga akan melihat kemajuan dari KUR tadi, dan pihak bank juga nanti akan menurunkan CSR-nya. Nah, seperti yang di daerah Pincuran Putih, saya memberikan semacam ilustrasi, memberikan pencerahan, berkabar sekalian bahwa ada di satu tempat di daerah Jawa Barat yang tadinya tempat itu biasa-biasa saja, ada dibuat seperti warkop, akan menjadi destinasi wisata. Dan kalau di Pincuran Putih itu, kalau kita dari arah sini menuju Baso, sebelah kanan jalan ke Batu Sangkar itu, Pak Zul, itu akan bisa menjadi destinasi wisata. Jadi sebenarnya gini juga ya Pak ya, artinya kita juga mesti kreatif
untuk memberikan nilai tambah kepada bahkan tanah sekalipun. Betul nggak Pak? Nilai tambah kan jadi kan Pak? Nah, ini inovasi. Inovasi. Jadi kalau kita berpikir inovasi itu kan adalah sesuatu yang besar. Iya. Tidak harus. Betul. Terjemahannya gampang saja itu. Iya Pak. Inovasi itu adalah sesuatu yang berbeda dilakukan atau kita lakukan dari yang lain yang mempunyai nilai ekonomis Nilai ekonomis ya. dan bermanfaat untuk umat. Oh, iya. Kalau saya lebih cenderung mendefinisikannya untuk umat. Untuk umat ya. Untuk umat. Podcast ini inovasi kan Pak? Dan ini salah satu inovasi cerdas. Masya Allah. Wah, Maha Guru nih. Iya. Subhanallah. Nah, Pak Zul sebagai pimpinan di sini dan kita juga, saya, masyarakat juga sudah sepantasnya berterima kasih kepada Aspen dengan sisi lainnya ini. Beberapa hal sudah terpromosikan. Iya. Yang belum sampai bisa sampai. Bisa sampai ke WhatsApp, ke HP kita. Bisa terpromosikan. Tadi saya sampaikan tadi akan ada event 28 sampai 30 Juni. Iya. Tapi sebelum saya menyampaikan ini, saya sudah diizinkan oleh Yang milik acara. yang punya acara. Silakan Pak Nadi. Siapa namanya Pak? Pak Sumarsono. Sumarsono ya. Iya. Presiden itu Presiden Pajero. Pajero, bukan Presiden Indonesia. Dia juga ada pemilunya berarti kan Pak ya? Oh tidak. Iya. Aduh. Luar biasa nih Pak Harinaldi, dahsyat sekali. Tapi saya ingin ini Pak, dari sekian banyak pembicaraan kita ini nih, sosok Pak Rinaldi di balik sisi lain Pak Rinaldi yang luar biasa nih, seorang tokoh, seorang guru, seorang organisasi yang dengan banyak aktif organisasi. Kalau dari segi manajemen personal tuh Pak, itu kalau di antara dua hal yang penting mesti kita lakukan apa sih Pak? Keluarga. Keluarga ya? Iya, saya milih keluarga. Keluarga Pak ya? Iya. Oh, kenapa sih keluarga Pak? Ya bagi saya keluarga itu segala-galanya. Keluarga segala-galanya. Wow, iya. Tadi saya sampaikan kepada Pak Zul, dan ini juga kepada kita semua. Diawali dari keluarga. Diawali keluarga ya. Ya, ketika keluarga kita baik, insya Allah kita bisa bergerak dari sana. Tapi kalau keluarga kita berantakan, ya berantakan semuanya. Bagaimanapun juga kalau keluarga kita berantakan, kita tutup-tutupi, keluar tidak berantakan, ya dia akan ketahuan juga. Iya. Jadi ketika boleh memilih, saya milih keluarga. Keluarga Pak ya. Wah. Dan perlu saya sampaikan kepada Pak Zul, Iya Pak. tawaran-tawaran saya untuk berkantor di Jakarta, itu sempat beberapa kali ditawarkan ke saya. 2008 itu sudah disediakan tempat, kantor dan fasilitas. Tapi saya milih keluarga. Wah, Milih Bukit Tinggi. sepakat kita itu Pak. Ini Aspen juga berdiri karena faktor keluarga loh Pak. Sepakat kita tuh Pak. Iya benar ya Pak ya. Iya siap, sepakat Pak. Dan kepada Bapak Ibu sekalian yang berada di Kota Bukit Tinggi dan sekitarnya, kita berterima kasih kepada Aspen yang begitu peduli dari aspek sosial, bekerja Alhamdulillah tanpa pamrih, dan bagi masyarakat yang tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu untuk umat, datang saja ke Aspen. Masya Allah. Dibantu kita untuk menyalurkan nantinya. Dan itu juga bahagian dari tanggung jawab kita bersama. Begitu kan Pak? Waduh, ini emang master marketing. Iya benar Pak, benar sekali nih Pak. Kalau kata pepatah begini Pak,
aku tahu yang kau mau kata. Wah, Bapak seorang master guru kita luar biasa nih Pak. Aduh, dahsyat sekali nih Pak. Pak, kayaknya kita sudah sampai di penghujung nih Pak. Poin-poin ini kayaknya kalau dengan Pak Rinaldi cerita nih banyak yang mau kita ceritakan kayaknya nih Pak. Tapi untuk sesi ini Pak Rinaldi, kira-kira nasihat apa kira-kira yang perlu ditambahkan dari nasihat yang tadi buat pendengar kita nih Pak? Jadi untuk pendengar kita yang budiman di Bukit Tinggi dan sekitarnya, di mana saja berada. Pertama, kita berterima kasih kepada Aspen. Dengan sisi lainnya, Subhanallah. dengan sisi lain, kita akan bicara hal-hal yang lain yang mempunyai nilai positif yang insya Allah bermanfaat umat. Yang kedua, kami menyampaikan kepada pemirsa, kepada Bapak Ibu sekalian, kepada kita semua, bagaimanapun juga, ketika kita bicara masalah Kota Bukit Tinggi, tidak bisa dilepaskan dari sektor ekonomi, pendidikan, agama, budaya. Tidak bisa dilepaskan. Nah, hal tersebut akan bisa makin berkualitas ketika kita berperan secara signifikan untuk memajukan sektor-sektor tersebut, meskipun dalam artian yang simple saja. Yang ketiga, pada bulan suci Ramadan 1445 Hijriah ini, saya menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjadi maju itu rajin saja tidak cukup, semangat saja tidak cukup, tapi perlu yang namanya disiplin, konsisten, dan kita yakin, kita sepakat dengan yang kami sampaikan tadi. Saya mendengar kayak apa ya, kayak sang motivator gitu ya. Ini kayaknya sesi motivator juga keren nih ya. Beliau ngomong gitu ya, tanpa kita ini dahsyat. Ya karena memang beliau pakarnya di bidang itu. Akhirnya Pak Rinaldi, sampai di sini dulu kebersamaan kita kayaknya. Saya sebagai yang mengundang Pak Rinaldi terima kasih. Pemirsa kita juga terima kasih. Saya Zulfami Adi, Rinaldi SSCMM mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.